ya Iran bisa bertahan sampai 60-70 hari. Nah begitu 60-70 hari itu yang panik duluan bukan Amerika Serikat dengan Israel, yang panik duluan akan UAE, yang panik duluan akan Arab Saudi, yang panik duluan akan Cina, Korea Selatan karena LNG tidak ngalir. Sepekan berlalu perang berjalan, apa strategi masing-masing negara? Siapa yang paling unggul menurut Anda? Mengukur keunggulan itu tidak bisa secara kualitatif ya. Kita lihat ke grand strategi, karena tactical output itu beda dengan strategic outcome. Pada saat pemerintah Amerika memutuskan mengikuti Israel untuk menyerang Iran, mereka udah punya grand strategi yang menentukan rezim harus tumbang, rakyatnya berontak, kemudian rudalnya berhenti, proksinya game over. Untuk melaksanakan strategic outcome itu, dia melaksanakan tactical output. Apa? Melaksanakan serangan dengan kapal, serangan dengan pesawat ini, orang Israel ngapain, mereka berhasil. Total mungkin 90% sukses ya. Meninggal pimpinannya, hancur banyak gedung-gedung hancur, banyak ini segala macam, betul-betul bisa target terpenuhi. Masalahnya, kita kasih nilai 90. Begitu menoleh ke outcome strateginya, tercapai enggak? Tetap rezim tetap oke, tidak ada yang demonstrasi, rudal makin menghujani, dan kemudian proksinya masih males. Sekarang kita lihat ke Iran. Iran, apa yang dia kerjakan? Dia dihajar habis-habisan, kemudian saya ngelihat dari yang lain. Secara diplomasi, dia meningkat powernya. Secara informasional, dia tidak perlu propaganda. Jelas malah berita dari CNN bahwa seluruh penduduk warga negara Amerika harus pergi dari Timur Tengah. Gila nggak? Penduduk Amerika Serikat disuruh pergi dari Timur Tengah semua. Berarti nggak aman kan? Negara nggak bisa lindungin. Kemudian habis itu hampir seluruh pangkalan dan seluruh pangkalan laut, pangkalan darat, pangkalan udara itu tersapu habis, tidak bisa digunakan. Kemudian tidak berdaya untuk membuka Selat Hormuz. Harus, jadi banyak. Kemudian ditambah lagi dengan di Israel hujan rudal, hujan segala macam yang membuat tidak perlu ada propaganda, sudah menang informasional, militeri. Betul kata beliau bahwa cukup dia bertahan, cukup dia survive, dia bisa sembunyi, selalu survive tiap hari. Sekarang mereka hanya ngirim 7 paket. 7 paket serangan setiap hari ini selama 2 hari terakhir. 7 paket terdiri dari 30 rudal Shahid, kemudian 1-2 rudal balistik ditambah rudal hipersonik 1. Itu udah sukses tuh. Haifa terbakar, Ben Gurion hancur. Sehingga orang lari dari Aqsa, lari dari Haifa nggak bisa, hancur juga. Haifa itu kilang minyak terbesar. Dan ekonomi, yang megang tangan di atas sekarang Iran. Ekonomi banyak negara tergantung dari kemurahan hati Iran. Dia mau boleh lewat Hormuz apa enggak? Apakah Amerika menentukan ekonomi Timur Tengah? Tidak, malah Iran. Jadi justru tindakan Amerika yang sukses secara taktikal, tapi nol besar dalam bidang strategi, karena memang Trump tidak punya strategi. Strategi, saya tidak bilang orang Amerika, maksudnya angkatan bersenjata Amerika, mereka punya strategi. Dan strateginya tidak menaklukkan Iran dengan cara militeri operasional seperti ini, pasti ada cara lain. Nasihatnya tidak diikuti oleh Trump. Bahkan Trump sekarang konyol sekarang merencanakan kalau habis rudal di membela Israel, ngambil rudalnya di Korea dan di Jepang. Itu merasa tersakiti sama orang Korea dan Jepang kan, soal menghadapi Cina. Di Timur Tengah, semua rudal-rudal pertahanan udara di mitra-mitranya Timur Tengah, negara-negara Teluk itu mau diisi sama Trump, enggak, ini untuk Israel. Itu merasa tersakiti. Akhirnya tadi seperti saya bilang soal BOP tadi, tunggu saja, santai, relax, kita extend, kita lihat Trump itu masih eksis nggak, atau powernya masih besar nggak, yang powernya masih besar nggak. Kalau tidak besar powernya, power kita ikut besar. Nah itulah keputusan yang harus kita laksanakan. Mas Sandi, kalau kita lihat, kira-kira menurut Anda kenapa Iran sampai sekarang masih bisa bertahan? Apakah memang dia melakukan balasan asitris atau gimana? Ya, satu budaya strategisnya memang sangat kuat ya. Ini yang dilawan Amerika Serikat, peradaban lama. Ya, peradaban yang melahirkan Darius, peradaban yang melahirkan Xerxes, peradaban Persia. Ya, Amerika Serikat kalau ditanya peradaban kunonya apa, nggak bisa jawab dia. Karena berhenti di 1776. Ya, sementara Persia bisa sampai sebelum Masehi. Jadi budaya strategisnya sangat-sangat kuat, sangat-sangat lama. Lalu topografinya Iran itu bukan Irak, yang membuat Amerika Serikat tidak berani merancang misalnya Desert Storm lagi,
tidak berani merancang shock and awe lagi. Ya, karena begitu masuk dari daerah Kurdistan misalnya, yang dihadapi adalah gunung berbukit-bukit, akan menjadi makanan empuk bagi garda republiknya Iran. Iran begitu pemimpin besarnya gugur, lalu kemudian terdesentralisasi di 7 kota utama, tidak lagi di Teheran. Ya, ini memang kutukan perang asimetrik yang dulu sudah diungkap oleh Henry Kissinger waktu perang Vietnam. Senjata dan sekutu utama pihak yang lebih lemah itu waktu. Yang perlu mereka lakukan untuk memunculkan persepsi menang itu mengulur perangnya selama mungkin. Jadi kalau seandainya Amerika Serikat memutuskan untuk gelar darat, ya kalau mereka berhadap-hadapan ya pasti tumbang Iran. Saya sudah membuat wargaming ya. Waktu Irak 1, Amerika Serikat membutuhkan 960.000 pasukan. Waktu Desert Storm Irak 2, 2003, Amerika Serikat membutuhkan 380.000 pasukan. Untuk Iran, wargaming saya, Amerika Serikat butuh 680.000 pasukan. Oke. Ya, dan itu sangat-sangat besar. Iran tidak perlu mengalahkan 680.000 pasukan itu. Iran cukup memastikan ada 100.000, bahkan ada 10.000, bahkan ada 1.000 yang tidak tewas, yang tidak tumpas, ya kemudian untuk melakukan serangan balasan. Lalu kemudian kutukannya Kissinger akan berulang. Pihak lemah hanya cukup mengulur agar dia mampu terus-menerus berperang. Yang mereka tawarkan adalah perang 1000 tahun. Begitu perang 1000 tahun itu digelar di Iran, ya sudah, Iran akan selalu dipersepsikan menang. Itu terjadi di Vietnam, itu terjadi di Afghanistan. Jadi pada saat pihak lemah tidak bisa lagi dikalahkan. Jadi perang asimetrik yang dilakukan itu, itulah yang kita lihat dari dia melakukan serangan ke negara Teluk ya. Ya, dan Amerika Serikat tidak berani memicu perang asimetrik ini. Ini masih berusaha perang simetrik rudal lawan rudal. Saya berharap di titik mana nanti kemampuan rudalnya Iran baik dari balistik, cruise missile maupun drone-nya selesai. Ya lagi-lagi saya sudah berusaha membuat mathematical modelnya. Ya Iran bisa bertahan sampai 60-70 hari. Nah begitu 60-70 hari itu yang panik duluan bukan Amerika Serikat dengan Israel, yang panik duluan akan UAE, yang panik duluan akan Arab Saudi, yang panik duluan akan Cina, Korea Selatan karena LNG tidak ngalir ke tempat-tempat itu. Yang tadi dikatakan benar, kendali ke depan itu di ekonomi adalah Iran. Karena itu saya nggak ngelihat ada kebutuhan dari Iran untuk cepat-cepat masuk ke meja perundingan. Lawang waktu adalah temannya dia. Yang harus cepat-cepat masuk ke meja perundingan justru Amerika Serikat. Baik, saya ke Pak Dian. Pak Dian, kenapa sih kira-kira Iran itu menyerangnya ke negara Teluk? Ini kan tidak cuma markas militer, tapi juga warga sipil juga kena di situ. Terima kasih. Pertanyaan dibalik. Pertama kali menyerang saja Israel sudah menyerang rakyat sipil. Ya, ini kan tidak mampu menghadapi Iran, minta bantuan Amerika. Amerika tidak mampu menggerakkan sekutu-sekutunya di kawasan itu. Kalau lihat secara peta saja, itu Iran tuh sepanjang hidupnya akan dikepung kok oleh negara-negara Arab di Timur Tengah. Tapi sekarang yang dilakukan oleh Amerika bukannya menjalin kerjasama dengan Iran seperti yang dilakukan Obama, bahwa perjanjian itu sudah tercapai. Artinya apa? Ketika itu saja perjanjian sudah mulai saling dibuka dan itu sama-sama menguntungkan gitu loh. Kenapa hanya sekedar ambisi pribadi Trump mau menguasai semuanya dengan Iran menjadi negara satu-satunya yang belum tunduk sama Amerika supaya dikuasai sepenuhnya? Buat apa? Kalau dengan kerjasama seperti itu sudah memuaskan kepentingan negara Amerika dan ini zaman Obama. Nah, yang saya bilang setuju sama Pak Andi betul itu. Berapa puluh tahun pun Iran nggak akan seperti dibayangkan yang mudah diatasi seperti Venezuela. Apalagi sekarang sudah dikeroyok pun masih bisa melawan. Artinya apa sih kalau secara hitung-hitungan kasar aja. Iran itu harus mengeluarkan 10 bom. Sementara 10 bom datang ke dia gitu loh. Loh, itu saja secara tadi disampaikan Pak Agung sudah bagaimana ya? Sudah menunjukkan bahwa angka itu tidak dengan sendirinya menyatakan kemenangan gitu loh. Bahwa satu ini mampu melawan 7 yang dia datang dengan terima 7 rudal. Loh, artinya apa? Ya sampai kapanpun rudal itu dikirimkan dengan daya tahan Iran dengan kondisi tadi itu, dengan
menutup sebuah Selat Hormuz yang lebarnya di bagian itu kan cuma 25 km ya Pak Agung. 35 km. 35 km. Itu kan sebenarnya dengan senjata konvensional saja bertubi-tubi nggak ada yang bisa lewat itu. Karena senjata bom kita aja meriam biasa aja bisa 60 kilo atau 30 kilo, 40 kilo. Loh, ini untuk sebuah itu aja Amerika masih belum mampu membuat pelayaran ini aman buat sekutu-sekutunya. Diserang kayak apa sama Iran, sama sekutu-sekutu itu juga nggak ada artinya. Oke, baik, Mas Sastrawi, kalau Anda sendiri memandangnya seperti apa? Kenapa yang diserang harus negara-negara Teluk, lalu kemudian juga objek sipil kena di sana? Ini beda dengan 1 tahun lalu, kira-kira sekitar 1 Juni tahun lalu ya, kalau saya salah. Silahkan koreksi kalau saya salah. Iya, ya, yang pertama begini, Iran itu saya lihat dari awal konsisten dia mencoba untuk menghormati hukum internasional. Dia tidak mau menyerang kecuali diserang, itu clear dari awal. Bahkan sebelum melakukan serangan ini, Iran juga sudah telah sampaikan kalau kami diserang, maka pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di kawasan, terutama di Arab Teluk dan sekitarnya, itu akan menjadi sasaran sah bagi upaya untuk pertahanan kami. Dan itulah yang akhirnya dilakukan oleh Iran. Nah, menurut saya lebih dari yang disampaikan Mas Agung dan Mas Andi tadi, justru ketika Iran menyerang negara-negara Arab Teluk yang dia melakukan koalisi dengan Amerika dan sesekali dengan Israel untuk mendapatkan imbalan katakanlah persenjataan yang canggih untuk keamanan dia di dalam negeri dan dari luar, ternyata ketika diserang oleh Iran bisa terkena, maka ini kayak semacam menjadi gambaran masa depan keamanan di kawasan. Tapi kenapa kira-kira Iran melakukan serangan yang agak berbeda dengan tahun lalu? Ini cukup luas dibandingkan tahun lalu. Ya. Objeknya pun bukan objek sipil. Sebenarnya Iran sampai sekarang mencoba tunduk kepada hukum internasional, walaupun hukum internasionalnya sendiri sudah diinjak-injak oleh Trump, oleh negara-negara lain. Apa itu? Dia mencoba konsisten pada membela diri. Pada waktu sebelumnya ya, di perang 12 hari itu kan yang banyak melakukan serangan adalah Israel. Jadi roket-roket banyak ke Israel sampai pada kurang lebih tanggal 19, lalu kemudian Amerika ikut dalam serangan hanya sesaat, yaitu mengebom langsung kepada 3 fasilitas nuklir. Jadi dia strateginya ingin nggak lama-lama, dia serang sekali, lalu kemudian mencoba untuk segera menemukan kompromi. Dan itulah kemudian, kalau kita ikutin perkembangan saat itu, setelah diserang, lalu kemudian menlu Iran datang ke Moskow, coba mendapatkan dukungan. Saya menduga saat itu juga di salah satu TV kayak begini, saya menduga saat itu kurang deal dengan Moskow, sehingga tidak ingin lebih berkepanjangan. Makanya pihak Amerika menurut salah satu sumber menghubungi Qatar untuk bisa membuka mediasi dengan Iran. Dan akhirnya apa? Ada kayak semacam serangan closing. Itulah yang dipilih akhirnya Qatar dan kemudian dianggap tidak perlu lanjut lagi. Nah, sekali lagi saya setuju dengan Mas Andi tadi. Iran ini sebuah negara yang sudah beribu-ribu tahun. Dia punya pengalaman, dia punya pembelajaran. Yang paling terakhir dia sampaikan, kami belajar dari perang terakhir 12 hari. Karena itu berbagai macam sikap yang dia buat sekarang adalah bagian daripada pembelajaran yang tahun-tahun sebelumnya. Termasuk yang disampaikan bahwa dia tidak mau lagi nego. Coba bayangkan. Sebelum bisa sekian barusan menyampaikan mau nego, Iran sampaikan dia tidak mau nego. Artinya apa? Dia pegang kendali, dia pegang kontrol. Padahal justru di lapangan kata Mas Andi, sekarang Amerika dan Israel yang membutuhkan untuk nego. Karena makin lama persepsi dia makin kalah. Dalam negeri akan makin berat. Jadi itu yang bagi saya secara cerdas diambil oleh Iran, diambil sebagai kebijakan, sebagai pembelajaran, sehingga posisi dia makin hari makin strategis, minimal secara persepsi. Kalau secara realitas, saya yakin warga Iran juga manusia, diserang begitu banyak korban, pasti juga penuh dengan penderitaan. Dan tapi sekali lagi dalam pertarungan bukan hanya realitas, tapi persepsi juga menentukan.